Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati hamba-Mu, pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 89, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-53, dengan tema ketaatan adalah harga mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayatnya yang ke-32 sampai ke-33 di sana dikatakan, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Jujur, diakui bahwa banyak orang Kristen yang tidak suka dan merasa alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Kenapa? Ya, karena yang ada di pikiran adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Semua sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yang jika dilanggar, maka akan ada sanksi atau konsekuensinya. Jelas dalam kitab Ibrani pasal 2, ayat 2b katakan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena itu, tidaklah mengherankan jika orang lebih mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Bapak Ibu, di sini yang harus kita sadari bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat adalah dampak dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Lucu sekali, mau diberkati tapi tidak mau taat. Inilah bayi-bayi rohani. Kita harus sadari bahwa ketaatan adalah harga mati jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ingat, taat bukanlah sebatas larangan untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Bapak Ibu, kita sudah tahu dan merasakan bagaimana hasil dari ketaatan Yesus itu sendiri kepada Bapanya sampai ia mati di atas kayu salib. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Ia hendak menuntun ke jalan yang benar, supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berlimpah dan masa depan yang penuh harapan. Yang disesalkan adalah karena banyak orang yang memilih untuk tidak taat mengikuti jalannya Tuhan. Padahal, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita harus sadari bahwa akibat dari ketidaktaatan adalah kita akan gagal menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tuhan, ajar kami, karena kami percaya ketaatan adalah harga mati bagi kami orang-orang yang percaya. Ketaatan kami akan membuahkan hasil yang menyenangkan hati kami, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Hidupkanlah firman ini di hati setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.